Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Kemas Muhammad Arya dari Rasyad dengan NIM 1030 12300 176. Saya akan mengerjakan tugas asinkronus mata kuliah Strukdat nomor kedua, yaitu buatlah program dengan menggunakan bahasa C++ untuk menyelesaikan penjumlahan pada big integer. Masukan terdiri dari dua bilangan, masing-masing menyatakan bilangan big 1 dan big 2. Lalu keluarannya itu berupa tiga baris yang masing-masing barisnya adalah hasil print list dari big 1, big 2, dan big 3. Di mana big 3 itu merupakan penjumlahan dari big 1 dan big 2. Jadi saya jelaskan dulu. Pertama itu uh, info type yaitu adalah integer. Lalu tipe data address atau alamat itu dia mengarah ke tipe elemen. Tipe elemen itu tuh sendiri terdiri dari info yang tipe data info type, lalu previous dan juga next. Jadi bisa dipastikan kalau ini adalah doubling list. Lalu untuk struct DLL itu adalah alamat first dan alamat last. Alamat first akan menunjuk elemen pertama dan alamat last akan menunjuk elemen terakhir. Jadi kita mulai aja. Uh, Void create list itu parameternya adalah L in out, uh, L dengan tipe data DLL. Di sini create list itu adalah file state-nya adalah terdefinisi sebuah list kosong. Oke, jadi di sini maka berarti uh, untuk membuat list kosong itu l.first sama dengan 0 dan l.last oh ya sama dengan 0. Oke, lalu untuk function isEmpty, fungsinya itu berfungsi untuk memeriksa apakah daftar kosong dengan mengembalikan nilai boolean jika mengembalikan nilai boolean atau dengan boolean true apabila list L kosong dan false apabila sebaliknya. Caranya itu dengan return L.first sama dengan 0 dan L.last sama dengan 0. Sehingga misalnya kalau L.first dan L.last-nya adalah 0, maka dia akan mengembalikan nilai true. Untuk print list, spesifikasi yang diminta itu adalah untuk initial state-nya terdefinisi suatu list L yang mungkin kosong, dan final state-nya itu menampilkan semua info dari list L secara horizontal dan dipisahkan oleh spasi. Jadi misalnya di sini aku declare variable address yaitu p. Lalu saya bikin dulu misalnya if jika q listnya itu kosong, maka nanti beliau akan menampilkan cout kosong. Oke, lalu else ini jika listnya tidak kosong, maka dia nilai p itu akan ku assign dengan l.first. Karena kita akan menampilkan list dimulai dari elemen pertama. Jadi selama while p-nya itu tidak sama dengan 0, selama nilai p itu tidak 0, maka dia akan menampilkan integer kok L sih, menampilkan nilai info, menampilkan nilai integer yang berada di dalam QU, yang berada di dalam list. Lalu p iya apa sih tadi spesifikasinya? Horizontal. Oh ya benar, horizontal ya. Ya oke. Nah untuk insert, spesifikasinya itu adalah sebagai berikut.
Jadi initial state-nya itu adalah terdefinisi suatu list A yang mungkin kosong dan sebuah bilangan integer X. Final state-nya itu adalah melakukan alokasi elemen baru dari DLL dengan info bernilai X, menambahkan sebagai elemen pertama dan menambahkan sebagai elemen pertama dari list A. Jadi misalnya kita mendapatkan nilai info type, bilangan integer info type. Di sini aku declare dulu address sama dengan misalnya R deh. Dan address ini merupakan kita alokasikan nilai address di dalam penyimpanan kita. Lalu nanti nilai R address R sama dengan new element, lalu R dot info itu sama dengan dengan X, lalu R dot next sama dengan 0. Kayaknya bisa gini ya sih. Salahku. Bebas sih. Nah, oke. Lalu R previous sama dengan 0. Dan di sini nanti akan dimasukkan ke elemen list pertama. Jadi dimulai dengan R next sama dengan kita misalnya bikin kondisi dulu kalau misalnya listnya itu mungkin kosong ya tadi ya. Misalnya if is empty L, jika is empty L, maka dia akan melakukan L dot first nya akan diassign nilai dari R dan L dot last akan diassign nilai R. Nah, misalnya kalau nilainya tidak kosong, nanti dia akan mengambil nilai L dot first dari R itu akan menjadi nilai L dot first. Jadi R next sama dengan L dot lalu L dot first. Dan ini di sini kan L dot first-nya itu alamat previousnya itu akan ngarah ke R ya. Nah, nanti baru L dot first-nya itu kita assign dengan nilai R. Gitu. Nah, insert list itu spesifikasinya diminta sebagai berikut. Oke. Di sini tuh. Jadi initial state-nya itu adalah terdefinisi suatu list B yang mungkin kosong dan sebuah bilangan integer Y. Lalu menambahkan setiap digit dari bilangan Y untuk menjadi suatu elemen list dari B. Di sini dia di dalam function dalam prosedur installation kita akan mengalokasikan nilai integer Y. Namun pertama-tama kita akan cacah dulu bilangan integer Y tersebut. Jadi ketika selama Y-nya lebih dari 0, maka nanti saya harusnya punya variable type deh. Type time aja boleh. Selama Y lebih dari 0, maka time itu akan ngambil digit terakhir dari Y dengan cara Y modulo 10. Dan juga nanti Y-nya itu akan di div oleh 10. Lalu nanti dia akan melakukan proses insert ke dalam insert untuk mengalokasikan nilai temp-nya tersebut dan dimasukkan ke dalam QU dalam list. Oke, info type seperti ini tentang mengenai prosedur penjumlahan. Prosedur penjumlahan itu initial state-nya terdefinisi DLL L1 dan L2 yang berisi data big number. Lalu final state-nya itu adalah DLL L3 berisi data hasil penjumlahan L1 dan L2. Jadi di sini kan algoritma itu kan ketika misalnya dia berdasarkan L1 dan L2 akan melakukan penjumlahan. Lalu kita akan melakukan
penambahan dimulai dari apa tuh, L1.last dan L2.last, lalu nanti dia akan di previous sampai tidak ada elemen di L1 dan L2. Tapi setelah itu aku assign dulu, deklarasi dulu kamusnya. Jadi aku address S1 dan A2. Lalu untuk penambahan berarti aku integer I1 dan I2. Lalu integer carry sama dengan 0. Karena di penjumlahan pasti nanti ada carry. Lalu integer sum. Oke. Jadi di sini misalnya while L1 sorry. Ini harusnya aku declare mungkin. Berarti contohnya itu A1 itu ku declare dengan nilai L1.last. A2 ku declare dengan L2.last. Nah, lalu misalnya while A1 itu tidak sama dengan 0 atau A2 tidak sama dengan 0. Jadi alasan kenapa pemakai apa sih batasan while-nya itu seperti itu karena misalnya di soal berikut ketika L2-nya udah habis, tapi kan harus menjumlahkan nilai eh, apa sih elemen 6 di dalam big 1 ke ini masih tetap lanjut gitu. Jadi memakai OR. Lalu di sini misalnya if A1 itu tidak sama dengan 0, maka nanti untuk mendapatkan nilai digit terakhirnya itu kita pakai I1 sama dengan A1 info. Nah, misalnya kalau dia nggak ada atau misalnya sudah habis, maka nanti nilai I1-nya itu sama dengan 0. Ini juga berlaku untuk A2. Nah, lalu di sini baru dilakukan penjumlahan sum sama dengan I1 ditambah I2 plus carry. Nah misalnya if carry-nya itu lebih dari 9, jadi ketika misalnya carry-nya itu jumlah 2 digit, nanti dia carry tersebut akan mengambil lebih dari, maka yang dimasukkan itu kan algoritmanya contohnya ya. Nah, misalnya kayak 9 tambah 5 itu kan 14. Maka nanti carry-nya itu adalah 1 dan terus nilai yang dimasukkan di dalam list itu adalah 4. Jadi carry-nya itu sama dengan carry div 10 lalu total sama dengan eh sum lagi sum di modulo oleh 10. Nah, lalu di sini else ya harusnya nggak ada apa-apa ya. Misalnya kalau dia cuma hasilnya lebih dari 9. Misalnya kalau carry-nya lebih dari 9. Salah, bukan carry tapi ketika sumnya lebih dari 9. Nah, ini berarti langsung aja nanti insert L3, sum. Kenapa kita masukin L3? Karena di sini udah jelas kan nilai parameter L3 itu kan info type ya. Terus ini DLL. Jadi sehingga nanti tidak perlu dicacah kembali gitu loh. Untuk tapi boleh sih insert list. Sebenarnya nggak ada salahnya itu. Jadi kita masukin aja insert list. Nah, lalu setelah itu misalnya if P1 P1 lagi. A1 itu tidak sama dengan 0. Maka nanti A1 itu akan melakukan mundur previous. Begitu juga dengan A2. Oh iya, ini misalnya kalau else, maka nanti nilai carry-nya itu akan jadi sama dengan 0. Nah, itu nanti biar carry-nya bisa berubah. A1 sama dengan, oh iya, ini kan kembali. A2 sama dengan, tuh, kita lanjut ke program mainnya.
Jadi di program main itu kita ikutin dari soal masukkan terdiri dari 2 buah bilangan. Jadi apa sih kita butuh 2 bilangan integer apa ya? B1 deh, B2. Lalu nanti kita butuh list. Tadi apa sih namanya? Apa nih namanya tadi? List DLL. Oh, DLL, L1, L2, L3. Nanti di DLL berarti kalau langsung insert aja ya. Oke, langsung aja berarti harusnya kan berarti kita masukin B1, B2. Nanti di sini nanti B1. Oh iya, DL sudah ya. Nanti dia akan melakukan insert list B1 sorry, L1, dengan integer B1. Nanti insert list juga L2, B2. Nah, gini. Nah, nanti setelah di insert kita lakukan print info. Print list. Print listnya itu adalah oh ya, L ya. Print list L1, lalu print list. Oh iya kan belum di create. Salah. Oke, jadi seperti itu kita create dulu ya. Create list L1, lalu create list. Ya udah, aku tiga-tiganya deh di create. Nah, oh ini kok 2. Terus seperti itu. Nanti dia akan print list L2. Nanti setelah itu nanti dia akan melakukan penjumlahan dengan L1, L2, L3. Nanti setelah itu nanti akan melakukan print list L3 seperti berikut. Oke, di sini kita jalankan. Berarti kan ini build. Oke, udah sukses. Nanti saya jalankan. Oke, saya masukin input sesuai soal aja, yaitu 652 dan 93. Oke. Di sini jadi sesuai keluarannya itu adalah L1, big 1, big 2 dan big 3. Dan bukan big 3 itu adalah penjumlahan dari L1 dan L2. Sini saya jelaskan terlebih dahulu. Dari prosesnya aja dulu deh. Jadi di sini kan setelah nge-create, setelah kita masukin, nanti mereka akan insert list. Di insert list, misalnya aku ambil contoh 93. Di insert list nanti dia bakal mencacah bilangan, terus akan dimasukin secara insert first. Jadi dia elemen baru akan dimasukkan pada elemen pertama. Lalu di penjumlahan itu nanti 652 ditambah 93. Jadi mulai dari 2 ditambah 3 yaitu menghasilkan 5. Lalu nanti 5 ditambah 9 itu akan menghasilkan 14. 4 itu ditaruh sebagai sebagai sum. Namun nanti sumnya akan masuk ke percobaan berikut nih. If sum lebih dari 9, karena 14 lebih dari 9, maka carry-nya itu bernilai 1 dan sum bernilai 4. Lalu lanjut lagi, karena 9 tambah tadi kan 6 ya. 6 carry ditambah I1 tambah I2. I1-nya tadi adalah 6 ditambah 7. Jadi seperti itu. Oh ya, jadi kenapa programnya masih bisa berjalan? Karena di sini kita memakai OR sehingga program tersebut akan berhenti ketika misalnya A1 bernilai 0 dan A2 itu bernilai 0. Dan ketika misalnya salah satu dari address-nya itu bernilai 0, maka dia akan menghasilkan nilai 0 untuk dijumlahkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.